Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Kembali lagi bertemu pada pagi hari ini dalam edisi Sarapan Rohani GKPB Jemaat Galang Ningyang Abian Base. Hari ini Selasa 27 Agustus 2024. Sebelum kita akan memulai seluruh kegiatan tanggung jawab kita sepanjang hari ini, saya rindu mengajak Bapak Ibu untuk kita bersama-sama kembali lagi merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita bersama-sama merenungkannya, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah, kami muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Bapa yang setia, yang mengasihi kami dengan kasih-Mu yang kekal. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan kami naikkan bagi-Mu ya Allah, sebab Engkaulah Allah yang layak menerima semua pujian, pengagungan, dan penyembahan dari kami umat-Mu. Pada pagi hari ini Tuhan, sungguh kami bersyukur untuk kasih setia yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Pemeliharaan Tuhan sungguh lengkap dan sempurna bagi kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada semua oleh karena kasih dan karunia Tuhan. Kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan boleh membangunkan kami ada di dalam keadaan selamat. Kami boleh ada dalam keadaan sehat. Kami boleh diberikan kekuatan, kesehatan, dan kesempatan yang baru untuk kami melangkah pada hari ini bersama-sama dengan Tuhan. Saat ini Bapa, kami akan memulai segenap tugas tanggung jawab pekerjaan kami di sepanjang hari ini. Namun sebelumnya, saat ini kami bersama-sama ingin merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami yakin dan percaya hanya di dalam firman-Mu Tuhan, kami beroleh kekuatan, kami beroleh peneguhan untuk kami dimampukan menjalani hari ini di dalam pertolongan Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati kami, menyucikan dan menguduskan kami dari segala dosa-dosa kami, sehingga kami dilayakkan Tuhan untuk datang menghadap tahta kasih karunia Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, biarlah Engkau yang mengurapi bibir, hati, perkataan hamba, sehingga apa yang hamba perkatakan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga setiap telinga yang mendengar mereka beroleh berkat. Terpujilah nama-Mu, kami menerima berkat firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini diberikan judul Bersukacita di dalam Tuhan. Firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama, yang pertama terambil dari Lukas 11 ayat yang ke-28. Ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Dan firman yang kedua terambil dari Mazmur 16 ayat yang ke-11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada berbagai alasan seseorang mengalami sukacita di dalam hidupnya. Seseorang bisa bersukacita saat ia memenangkan undian, saat berada di kursi pelaminan dengan orang yang kita cintai, ketika memiliki uang banyak mungkin, lulus ujian, atau diwisuda sebagai sarjana, ketika dianugerahi anak, dan sebagainya. Seorang pasien akan bersukacita ketika dokter menyatakan bahwa ia sudah sembuh dan boleh pulang dari rumah sakit. Seorang atlet mengalami sukacita yang luar biasa ketika ia mampu merebut medali emas di sebuah kejuaraan. Seorang petani bersukacita tatkala musim panen telah tiba. Begitu pula seorang karyawan akan bersukacita ketika tiba waktu gajian atau mendapat promosi jabatan. Berapa lama
sukacita itu akan bertahan. Sukacita yang ditawarkan oleh dunia ini sifatnya hanya sementara, tidak akan bertahan lama. Sukacita yang melimpah dan yang tidak lekang oleh waktu hanya kita temukan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sukacita dari Tuhan tidak bergantung pada situasi dan kondisi yang ada di sekitar kita, karena sukacita itu berasal dari dalam dan dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi kita mendapatkan sukacita yang berlimpah oleh karena Roh Kudus diam di dalam diri kita. Itulah sebabnya Rasul Paulus menasihati, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Filipi 4 ayat yang keempat. Dari kesaksian Injil Lukas, Yesus mengatakan bahwa yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, bukan hanya mendengarkan, tetapi juga memelihara firman dan kebenaran itu dengan setia di dalam kehidupan kita. Perkataan Yesus ini hendak mengatakan kepada kita bahwa bukan hanya dalam ucapan bibir, tetapi dengan aksi nyata. Bersuka di dalam Tuhan bukan hanya sebatas lantunan pujian saja, tetapi juga harus hidup dan tinggal di dalam kesukaan itu. Karena itulah yang Tuhan kehendaki bagi kita. Karena ketika kita benar-benar merasakan sukacita di dalam Tuhan, maka akan dengan mudah kita membagikannya bagi orang-orang di sekitar kita. Selamat menikmati sukacita di dalam Tuhan, dan selamat menikmati untuk menjadi agen pembawa sukacita di tengah-tengah kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang mengasihi kami dengan kasih-Mu yang kekal, pada pagi hari ini Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk kebenaran firman yang boleh kami dengar. Firman Tuhan meneguhkan kami bahwa dunia ini menawarkan kebahagiaan bagi kami. Namun kebahagiaan yang ditawarkan oleh dunia ini hanyalah kebahagiaan yang semu, yang tidak abadi dan akan lekang oleh waktu dan keadaan. Namun kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan yang menyatakan bagi kami bahwa ketika kami percaya kepada Tuhan Yesus, ketika kami mengundang kuasa Roh Kudus untuk terus hadir dalam kehidupan kami dan menguasai kehidupan kami, maka di saat itulah kami menerima sukacita yang teguh di dalam Tuhan, sukacita yang abadi yang tidak lekang akan waktu, sukacita yang senantiasa boleh kami rasakan di dalam kehidupan kami. Dan melalui sukacita yang Tuhan anugerahkan bagi kami, kami juga bisa membagi sukacita itu kepada orang-orang di sekitar kami, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih ya Bapa. Kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini. Saat ini Bapa, kami anak-anak-Mu akan siap melaksanakan segala tugas, tanggung jawab pekerjaan yang Tuhan boleh anugerahkan bagi kami. Biarlah Tuhan, Engkau mengaruniakan roh hikmat kebijaksanaan, sehingga kami dimampukan untuk bisa mengerjakan dan menyelesaikan setiap tanggung jawab tugas pekerjaan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Dan kami juga bersyukur Tuhan untuk pelayanan-pelayanan yang masih Tuhan percayakan bagi kami. Berikanlah kami hati yang mengasihi Tuhan, hati yang
lemah lembut, hati yang mudah diajar, dan berikan kami roh yang menyala-nyala di dalam Tuhan, sehingga setiap pelayanan-pelayanan yang juga Tuhan percayakan bagi kami juga bisa selesaikan dan kami bisa mengerjakannya dengan penuh sukacita di hadapan Tuhan. Saat ini Bapa, kami juga berdoa bagi orang-orang di sekitar kami, tetangga-tetangga kami yang hidup di dalam kesusahan, kesulitan, mereka mengalami kemiskinan, mereka kesulitan untuk menafkahi hidup. Saat ini biarlah Tuhan, Engkau juga menyatakan kasih-Mu di dalam kehidupan mereka. Biarlah belas kasihan Tuhan Kau nyatakan dan Kau gerakkan setiap hati anak-anak Tuhan, sehingga setiap anak-anak Tuhan boleh menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi keluarga kami. Kami berdoa bagi suami, istri, anak-anak kami, orang tua kami. Kami membawa kehidupan keluarga kami ke dalam tangan Tuhan. Kami mengundang kuasa Roh Kudus untuk senantiasa hadir di dalam kehidupan rumah tangga kami, sehingga kami sungguh boleh merasakan sukacita dan damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan keluarga kami. Berkati keluarga kami Tuhan di dalam setiap pekerjaan dan usaha, di dalam setiap studi anak-anak kami, di dalam setiap pekerjaan yang boleh mereka lakukan. Kami mempercayakan kehidupan keluarga kami ke dalam tangan Tuhan, kehidupan anak-anak kami juga percayakan kepada Tuhan. Masa depan yang penuh harapan, masa depan yang berkemenangan Tuhan anugerahkan bagi setiap anak-anak kami. Terima kasih ya Bapa. Biarlah Tuhan Engkau yang memberkati kami dengan sukacita, damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran. Sehingga biarlah damai dan sejahtera itu akan menyertai kehidupan kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas bagi kita semua. Selamat menikmati berkat-berkat Tuhan dan selamat menikmati damai sejahtera dan sukacita yang abadi, dan selamat juga untuk menjadi agen-agen pembawa damai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.